Kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan iman sang pembawa risalah. Kisah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah menjadi salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam. Peristiwa ini tidak hanya menjadi titik balik dalam dakwah Islam, tetapi juga menandai dimulainya kalender Hijriah. Namun, sebelum Nabi Muhammad melakukan perjalanan hijrah, kita perlu memahami bahwa ada beberapa hal yang melatar belakangi hijrahnya Nabi dan sahabat dari kota Makkah ke Madinah. Seperti diketahui bahwa pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad menyampaikan ajaran tauhid serta mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan praktik penyembahan berhala. Tapi hal tersebut justru mendapat penolakan keras dari kaum Quraisy Makkah yang merasa terancam dengan perubahan sosial dan kepercayaan yang dibawa oleh ajaran Islam. Mereka khawatir akan kehilangan kekuasaan, kedudukan, dan pengaruh mereka dalam masyarakat. Selama lebih dari 10 tahun di Makkah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya harus mengalami berbagai bentuk tekanan, penganiayaan, boikot sosial dan ekonomi, hingga kekerasan fisik. Kaum Quraisy menggunakan segala cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, mulai dari ancaman hingga konspirasi pembunuhan. Beberapa sahabat bahkan harus hijrah lebih dahulu ke negeri Habsyah, negeri yang kini dikenal sebagai Ethiopia, untuk mencari perlindungan. Namun, kondisi di Makkah semakin tidak kondusif. Puncaknya setelah wafatnya Abu Thalib, yakni paman Nabi, dan juga Khadijah, istri tercinta Nabi. Tekanan terhadap Nabi pun semakin besar karena ia kehilangan dua pelindung terdekatnya. Mengetahui bahwa situasi di Makkah tidak akan membaik, Nabi Muhammad pun mulai menjalin hubungan dengan penduduk Yatsrib, kota yang kini kita kenal sebagai Madinah. Setelah beberapa pertemuan dan adanya Baiat Aqabah, yaitu perjanjian atau sumpah setia yang dilakukan penduduk Yatsrib atau Madinah kepada Nabi Muhammad di daerah Aqabah, sekelompok penduduk Madinah pun menyatakan keimanan dan kesetiaan mereka untuk melindungi Nabi apabila beliau berhijrah ke kota mereka. Setelah mendapat wahyu dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad pun memutuskan untuk melakukan hijrah. Namun, kaum Quraisy yang mengetahui rencana ini merencanakan pembunuhan terhadap beliau secara serentak agar tidak ada pihak yang bisa menuntut balas. Meski demikian, hijrah tidak dilakukan secara langsung. Nabi Muhammad bersama sahabat setianya, yakni Abu Bakar Asy-Siddiq, terlebih dahulu bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Dalam persembunyiannya itu, mereka hampir saja ditemukan. Namun perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para pengejar tidak menyadari mengenai keberadaan mereka. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan penuh kehati-hatian, menempuh jalur yang tidak biasa, melewati padang pasir, dan menghadapi panas, kelaparan, serta ancaman pengejaran. Tapi di sepanjang perjalanan, Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan penuh kegembiraan. Kaum Ansyar, yakni penduduk Madinah, menyambut beliau dengan lagu-lagu pujian, persaudaraan yang hangat, dan penuh cinta. Disinilah Nabi Muhammad mulai membangun masyarakat Islam yang pertama, menegakkan keadilan, mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansyar, serta menyusun Piagam Madinah sebagai dasar negara yang menjamin hak-hak berbagai kelompok yang ada di Madinah. Kisah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah tentu saja mengajarkan kita beberapa pesan moral yang luar biasa, yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari, seperti yang pertama adalah keteguhan dalam prinsip. Seperti kita ketahui, meskipun menghadapi tekanan yang luar biasa, tapi Nabi Muhammad tidak pernah mundur dari dakwahnya. Yang kedua adalah perencanaan dan strategi. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad
tentu saja dilakukan dengan sangat cermat dan penuh perhitungan. Yang ketiga adalah keimanan dan tawakal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepercayaan yang penuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah membangun persaudaraan dan solidaritas. Hal ini dapat kita lihat dari adanya hubungan yang harmonis yang tercipta antara kaum Muhajirin dan Ansyar di Madinah. Sementara yang terakhir adalah perubahan menuju kebaikan. Momen hijrah mengajarkan pentingnya bergerak dari keadaan buruk menuju perbaikan. Kisah hijrahnya Nabi Muhammad bukan sekadar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, melainkan simbol perjuangan untuk keadilan, kebenaran, dan pembebasan manusia dari penindasan. Peristiwa ini menandai awal terbentuknya masyarakat Islam yang kuat dan beradab. Hijrah adalah pelajaran sepanjang masa, yaitu bahwa perubahan besar membutuhkan pengorbanan, keberanian, dan keyakinan pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kisah hijrah Nabi Muhammad tadi dapat membawa kita menjadi lebih baik lagi dalam berkehidupan. Amin ya Rabbal Alamin.